Doain aja nggih, segera mungkin gitu. Tapi saya yang jelas saya akan nurutin istri saya. Saya mungkin butuh berapa waktu istirahat dulu bersama istri saya berdua. Ya udah kan dia udah begitu sayang sama saya berpuluh-puluh tahun. Ya masa saya nggak nurut sama dia. Jadi apapun yang dikatakan istri saya hari-hari ini akan menjadi prioritas utama. Saya tidak akan pernah mundur dari Pak Jokowi. Saya tetap akan loyal pada Pak Jokowi sampai saat terakhir dia mungkin sudah tidak membutuhkan saya. Dan karena saya anggap Pak Jokowi ini seorang komandan yang patut didukung at all cost oleh siapapun kalau dia masih punya karakter untuk Republik ini. Jadi pemerintah akan datang itu harus nyari orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang itu. Bisa di parlemen, kita itu perlu pemimpin yang punya karakter yang kuat. Yang berani mengatakan tidak dan berani mengatakan iya dengan alasan-alasan yang jelas. Karena kalau pemimpin tanpa karakter yang kuat, itu nanti bisa diumbang-ambingkan orang. Anda bisa memberikan bantuan yang sangat besar buat Republik ini dengan mendorong orang memilih orang-orang yang baik. Itu kontribusimu yang besar sekali, yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Kalian itu punya privilege, ya, privilege bahwa begitu banyak jutaan rakyat yang percaya sama Anda. Manfaatkan kepercayaan itu. Sehingga nanti yang kita miliki di parlemen itu adalah manusia-manusia yang kredibel, manusia-manusia latar belakang pendidikan yang bagus dan punya hati yang baik. Punya hati yang baik, punya karakter yang baik. Anda turut menjadi bagian daripada suksesful Indonesia. Bahwa ini permainan catur Jokowi yang sebenarnya mendukung Ganjar, tapi menjadikan Gibran sebagai korban supaya Prabowo kalah. Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengorbanan terbesar Jokowi supaya nanti Anies Baswedan nggak menang dan nantinya semua orang Jokowi yaitu Ganjar dan Prabowo yang akan berhadapan. Jokowi versus Megawati, bahwa Jokowi itu sakit hati karena direndahkan Bu Mega, kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan dan mencalonkan Gibran supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD. Kalaupun ya, misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bu Mega, masa sih juga harus nabrak-nabrak konstitusi? Ini kan bahaya, hanya karena baper kemudian merusakkan semua tatanan negara. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini akal sehat sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Mau tidak mau, ketika Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri ke KPU, Gibran yang masih secara administratif tercatat sebagai kader PDIP dan belum pulonuwun dengan partainya, diperhadapkan dengan seniornya di partai PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka sesama kader PDIP. Sekali lagi, siapa yang paling diuntungkan dengan drama ini? Ya Pak Prabowo lah orangnya. Dia yang akan mengambil manfaat paling besar dari perseteruan tersebut. Tapi ingat, sebetulnya ini adalah pilpres, bukan pilwapres. Jadi sebetulnya posisi Gibran dalam pertarungan ini nggak penting-penting banget, selain sebagai simbol anaknya Pak Jokowi yang juga masih sebagai kader PDIP. Prabowo lah
yang akan menikmati kekuasaan kalau terpilih nanti. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Harusnya ditambahi juga, jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ. Tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo, paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom, bisa kita modif, apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil Pilpres. Nah, begitu baru pas. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya, biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya, harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran, hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo. Padahal ya, negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Ibu Mega seolah ingin mengingatkan cacat besar dari pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, yakni menyangkut soal penegakan hukum. Di era pemerintahan Pak Jokowi, korupsi merajalela. Aparat penegak hukum kerap sewenang-wenang. Dan yang terbaru, kita semua tahu dengan skandal hukum yang terbaru ini, yang sudah disebutkan tadi. Di era pemerintahan Pak Jokowi, dengan kasat mata kekuasaan, mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai terus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Mau coba-coba. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tentang negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, baik transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar.
Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum. Sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah,
laknatlah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, setelah Gibran resmi menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto, banyak tim hore dari mereka yang mengklaim katanya Gibran itu adalah contoh anak muda yang dapat menginspirasi anak-anak muda. Nah, ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ya, begitulah narasi yang digaungkan melalui media sosial. Bahkan ya, tokoh-tokoh politik yang dulunya sempat pernah menolak Gibran, sekarang malah mereka ketahuan menjilat ludah sendiri. Misalnya Fahri Hamzah dan Fadlizon. Ya, begitulah kritikan-kritikan tajam yang disampaikan oleh para tokoh politik yang saat ini justru memberikan dukungan kepada Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi Fahri Hamzah dan Fadlizon ini dulunya mereka pernah menentang keras Gibran yang katanya akan maju di pemilihan wali kota Solo. Bahkan Fahri Hamzah juga mengatakan apabila Gibran sampai maju di pilkada Solo ya, maka semua itu bisa berdampak pada reputasi bapaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, bukankah mereka justru telah menjilat ludah sendiri? Bukankah seperti ini? Jujur saja ya, saya tidak bisa kalau harus seperti mereka. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki prinsip dan pendirian yang kuat.
Mereka hanya lebih mementingkan kekuasaan daripada harus menjaga nilai-nilai etika dan moralitas. Jadi Fadlizon saat itu juga mengkritik keras pencalonan Gibran sebagai calon wali kota Solo. Bahkan Fadlizon membandingkan dengan zaman Orde Baru. Jadi di zaman Orde Baru Soeharto itu tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pilkada meskipun mekanismenya itu berbeda. Lah ini apa-apaan coba. Nah sekarang pertanyaannya adalah, benarkah bahwa dengan dipilihnya Gibran sebagai cawapres, maka secara otomatis akan dapat membuat anak-anak muda semakin semangat dan punya harapan baru untuk menjadi seorang pemimpin? Nah apakah benar seperti itu? Atau jangan-jangan ya justru malah sebaliknya? Ya siapa tahu kan? Belum lagi ya kalau kita bicara soal karpet merah alias jalan tol yang telah disiapkan oleh paman di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya semua itu jelas tidak akan pernah bisa dilakukan oleh anak-anak muda dari kalangan keluarga jelata. Bahkan dari keluarga konglomerat pun sepertinya masih sangat sulit kalau menurut saya. Ya mungkin yang bisa seperti itu hanya ada satu di dunia. Jadi mana bisa Gibran dijadikan representasi untuk mewakili mayoritas harapan anak-anak muda di Indonesia? Mana bisa? Ya gak mungkin bisa lah. Jadi sudahlah, jujur saja ya, semua itu bisa terjadi karena apa? Karena Gibran memiliki privilege sebagai seorang anak presiden. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan saat ini. Jadi ya kalau dia bukan sebagai anak seorang presiden, ya mana bisa dia ini menganulir semua tokoh-tokoh besar yang sebelumnya itu sudah punya nama. Ya gak mungkin bisa lah. Jadi begini ya, memang benar bahwa anak-anak muda itu harus didorong untuk menjadi seorang pemimpin. Namun prosesnya ya nggak harus senorak itu juga lah. Bayangkan saja ya, sekelas Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil dan para ketua umum partai politik lainnya, semuanya bisa tersingkir dengan sangat mudah ketika proses penentuan di menit-menit akhir. Lah ini kan sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, ini kalau levelnya bukan kelas dewa, ya mana bisa seperti itu, bener gak? Gak mungkin bisa lah kalau menurut saya. Jadi ya sekali lagi, dalam hal ini Gibran jelas bukanlah representasi bagi kalangan mayoritas anak-anak muda di Indonesia. Justru sebaliknya, Gibran telah memberikan harapan kosong dan menjadi contoh buruk bagi generasi anak-anak muda di Indonesia. Ya semua itu karena adanya proses shortcut yang didapatkan dengan cara tidak sehat. Bahkan proses itu tidak akan pernah bisa didapatkan oleh anak-anak muda dari kalangan keluarga biasa atau sederhana. Ya mereka muak karena kompetitornya ada yang menggunakan jalur-jalur shortcut alias jalur siluman. Dan tentu cara-cara seperti itu tidak bagus bagi masa depan demokrasi kita, bener gak? Semua itu omong kosong kalau menurut saya. Justru ya kalau menurut pandangan saya, apa yang dilakukan Gibran itu malah membuat anak-anak muda semuanya ini jadi frustasi. Jadi ya anak-anak muda yang awalnya suka berkompetisi secara fair dan terbuka, jadinya mereka malah semakin muak melihat ini semua. Ya memang benar bahwa Gibran juga tidak pernah meminta dirinya itu lahir sebagai anak seorang presiden. Memang benar seperti itu. Namun yang menjadi problem adalah ketika adanya dugaan cawe-cawe dari kekuasaan yang memberikan akses jalan pintas kepada Gibran. Itu yang menjadi masalah. Nah disinilah sebenarnya akar dari semua permasalahannya. Dan kita bisa melihat semua itu berawal dari sebuah keputusan yang diambil oleh MK. Ya publik juga sudah pada tahulah bahwa patut diduga memang ada peran strategis oleh paman yang ada di MK. Dan akibat dari semua proses yang menjijikkan tersebut ya, maka semua itu bisa menjadikan presiden buruk bagi sejarah bangsa Indonesia. Ya sekarang bayangkan saja ya berapa banyak anak-anak muda di Indonesia yang orang tuanya bukan dari kalangan pejabat. Berapa banyak anak-anak muda yang lahir dari keluarga biasa. Mereka lahir sebagai anak seorang tukang bakso, anak tukang beca, anak tukang mie ayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada intinya ya, mereka semua itu adalah rata-rata dari keluarga sederhana dan tidak memiliki akses jalur pintas seperti yang didapatkan oleh Gibran saat ini. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi.
Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan